hari ini kamu sudah siap untuk beribadah? Nah, selamat datang di Sekolah Minggu Mu'ad. Nah, hari ini kita akan sama-sama beribadah kembali. Nah, Miss berharap ketika kamu mengikuti ibadah pada hari ini, kamu boleh mempersiapkan diri dengan baik ya. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami sebentar lagi akan sama-sama beribadah kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ketika kami beribadah kepadamu ya Tuhan, dengan hati kami yang sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama-Mu, Engkau boleh disenangkan ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu ketika kami memuji Engkau, Engkau memakai tangan kami, Engkau memakai mulut kami, semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya boleh menjadi sukacita bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya udah siap untuk memuji Tuhan? Nah, siapa yang duduk melihat acara hari ini tapi belum mandi? Ayo. Nah, Miss berharap semuanya sudah dalam keadaan semangat, oke? Kita harus semangat ketika kita memuji Tuhan. Oke, siap? Nah, hari ini Miss bawa seorang teman loh yang nyanyinya juga semangat untuk Tuhan. Oke, yuk sama-sama kita panggilkan, namanya adalah Karen. Oke, kita sama-sama panggilkan ya. 3, 2, 1. Karen! Karen! Di mana kamu Karen? Wah, ini dia Karen ya. Nah, halo Karen, hari ini hari apa? Hari ini hari Sabtu ya? Bukan. Aduh maaf ya. Hari apa hari ini yang untuk memuji Tuhan? Hari ini hari Minggu nih. Betul. Nah, kalau hari Minggu, Karen biasanya ngapain? Biasanya Karen duduk manis di depan TV mau ikut ibadahmu. Wow, Karen juga mau ikut ibadah Mu'ad. Ya, nah Karen sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap nih. Oke, yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan musik. Yuk semuanya bangkit berdiri dengan bertepuk tangan. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me. 'Cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me. 'Cause He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me. 'Cause He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me. 'Cause He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in His words and I search for Him, He rewards me. 'Cause He loves me. When I
Namanya adalah Bubu. Nah, Bubu ini juga ingin bernyanyi bersama-sama dengan adik-adik. Mau bernyanyi bersama-sama dengan Bubu? Mau? Mau ya? Nah, kita panggil ya. Bubu. Gak kedengeran kayaknya ya. Panggil sama-sama ya. Bubu. Halo Bubu. Di mana kamu Bubu? Oh ini. Sini 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 naik lagi naik lagi. Waduh. Hai Bubu. Apa kabar kamu? Baik sekali. Wah, Bubu sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita sama-sama bernyanyi bersama dengan Bubu ya, oke? Nah, Bubu kita nyanyi ya, memuji Tuhan.
kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita mempersiapkan diri, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami sungguh merasakan bagaimana Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, menyertai setiap kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami terlebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Tuhan memberikan kami waktu kembali untuk kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama pada hari ini. Kami serahkan waktu kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang satu cerita. Nah, suatu ketika ada seorang pemuda seorang pemuda yang mukanya itu sangat muram sekali, kemudian dia mengepalkan kedua tangannya. Nah, adik-adik sekalian sudah pasti tahu, kalau ada orang yang mukanya muram dan mengepalkan kedua tangannya, itu pasti orangnya orangnya pasti sedang dalam keadaan yang marah. Nah, orang tersebut dengan muka muram, dia mengatakan seperti ini, awas ya, awas kamu. Nah, kita bisa melihat dari gambar ini bagaimana orang tersebut dalam keadaan yang sangat marah sekali. Nah, siapakah dia? Dia adalah anak sulung dari seorang yang bernama Adam. Kamu tahu namanya siapa? Ya, namanya adalah Kain. Nah, mengapa dia begitu marah? Mengapa dia begitu kesal ya? Dari raut wajahnya kita bisa melihat bagaimana dia sedang ingin melakukan sesuatu dengan tangannya. Kenapa bisa? Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ceritanya adalah dimulai dari ketika dia bersama dengan adiknya. Adiknya yang bernama Habel. Ya, apa yang terjadi antara Kain dan Habel? Perhatikan gambar berikut ini. Nah, Kain adalah seorang petani dan Habel adiknya adalah seorang penggembala domba. Dan waktu itu mereka bersama-sama ada di satu tempat. Kemudian waktu itu mereka memberikan persembahan. Mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan waktu mereka memberikan persembahan, kita bisa melihat bagaimana Kain memberikan persembahan berupa hasil tanahnya, hasil ladangnya. Dia persembahkan kepada Tuhan. Kemudian Habel memberikan hasil ternaknya. Dia mempersembahkan dombanya kepada Tuhan. Nah, setelah mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan mengindahkan korban persembahan Habel. Mengapa Tuhan mengindahkan korban persembahan Habel? Hal ini tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jelas sekali dikatakan di sana bahwa Habel memberikan lebih baik daripada korban yang dipersembahkan oleh Kain. Dan hasilnya adalah Tuhan tidak mengindahkan korban persembahan Kain. Nah, hal ini yang membuat Kain menjadi marah. Dia marah kepada Habel. Nah, sehingga kamu bisa lihat kembali ya, wajahnya ini begitu tidak senang ya. Tidak senang. Nah, kemudian dia berpikir di dalam hati. Waktu dia berpikir, dia duduk termenung dan di dalam hal tersebut dia memikirkan sesuatu. Ya, tapi di dalam pemikirannya dia memiliki niat yang jahat. Dia memikirkan sesuatu yang jahat di dalam hatinya. Nah, waktu dia duduk termenung dan memikirkan hal yang jahat, Tuhan mulai berbicara. Mulai berbicara kepada Kain. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan bertanya kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?"
Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, di sana kita bisa melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi Kain. Tuhan tidak ingin Kain melakukan perbuatan yang jahat. Tetapi Kain tidak menghiraukan peringatan Tuhan. Dia tidak mengindahkan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Dia terus di dalam pemikirannya, dia terus di dalam hatinya yang panas, dia terus di dalam mukanya yang muram, dan dia terus di dalam rasa ingin melakukan kejahatan kepada adiknya Habel. Nah, dia tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi di dalam hatinya, bagaimana aku bisa membalas dendam kepada adikku Habel? Nah, sebenarnya kita bisa melihat bagaimana Habel itu tidak melakukan kesalahan kepada Kain, ya. Habel tidak bersalah kepada Kain. Nah, sehingga dengan rasa dendam yang seperti ini, ya, suatu ketika mereka pergi ke ladang, ya. Nah, di sana Kain mengajak adiknya. Nah, dia mengatakan, "Yuk, Habel, kita pergi ke ladang." Nah, Habel adalah anak yang baik, ya, adik yang baik. Nah, dia tidak tahu apa yang menjadi pemikiran Kain. Dia tidak tahu bahwa Kain ini sedang memikirkan sesuatu yang jahat dan ingin balas dendam kepada dia. Nah, sehingga apa yang dia lakukan? Dia menerima ajakan kakaknya. Dia mengatakan, "Yuk, kita pergi ke ladang." Adiknya bilang, "Yuk," tanpa berpikir panjang. Nah, karena dia tahu ini adalah kakaknya. Nah, dan dia adalah adik yang baik. Nah, sesampainya di ladang, apa yang terjadi? Nah, tadinya ya, mereka bersama-sama di sana. Nah, tetapi hati Kain ini sudah sangat marah sekali. Dan dia tidak bisa mengendalikan amarahnya lagi. Lalu apa yang dia lakukan? Dia sudah tidak bisa menahannya, dia sedang di dalam kemarahannya. Maka yang dia lakukan adalah ini dia. Dengan sekuat tenaga dia memukul adiknya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi adalah adiknya jatuh dan tersungkur dan tidak bernyawa lagi. Dan di sana Kain mulai takut, ya. Dia mulai sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah. Di dalam hatinya dia tahu bahwa dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan karena dia sudah melakukan kejahatan terhadap adiknya. Nah, lalu dalam kondisi yang takut seperti itu, apa yang dilakukan oleh Kain? Kain melarikan diri. Kain pergi meninggalkan adiknya yang sudah tidak bernyawa lagi. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya nyawanya Habel itu milik siapa? Miliknya Tuhan. Apakah Kain berhak untuk melakukan hal tersebut? Tentu saja tidak. Nah, itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh Kain. Kesalahan yang dilakukan oleh Kain terhadap Tuhan, pemilik adiknya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dari hal ini kita bisa melihat bagaimana seseorang yang memiliki hati yang tidak baik, memiliki kecenderungan melakukan hal yang jahat. Nah, setelah hal ini terjadi, apakah Tuhan tinggal diam? Kita lihat, ya. Nah, setelah Kain pergi, dia kembali melakukan pekerjaannya seperti biasa. Ya, dia adalah seorang petani, dia mengusahakan ladangnya. Lalu, waktu dia sedang mengerjakan pekerjaannya, di sana Tuhan datang kepadanya. Nah, Tuhan bertanya, "Kain, di manakah adikmu Habel?" Nah, apakah Tuhan tidak tahu apa yang sudah dia lakukan? Tuhan itu Maha Tahu. Namun Tuhan memberikan pertanyaan ini kepada Kain. "Di manakah adikmu?" Lalu bagaimana dengan jawaban Kain? Dia mengatakan,
tidak tahu apakah aku penjaga adikku?" Kain menjawab dengan suara keras untuk menutupi rasa bersalahnya. Padahal Tuhan tidak bisa dibohongi, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan tidak akan pernah bisa ditipu oleh manusia dengan alasan apapun. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, lalu apa yang Tuhan katakan setelah Kain menjawab seperti itu? Tuhan menyatakan, "Apa yang sudah kamu perbuat?" Wah, nah kita sebagai orang yang sudah melakukan kejahatan, misalkan melakukan satu perbuatan yang salah, sudah berusaha untuk ditutupi gitu ya. Nah, tetapi tiba-tiba ada orang yang bertanya, "Kamu udah buat apa? Kenapa? Apa yang sudah kamu lakukan?" Biasanya kalau kita mendapat pertanyaan yang seperti itu, bagaimana rasanya? Nah, kita sudah ketakutan ya, semakin takut lagi. Nah, semakin rasa bersalah itu akan timbul, dia semakin ngeri. Apalagi waktu itu Kain berhadapan dengan Tuhan, ya. Kain berhadapan dengan Tuhan. Lalu Tuhan melanjutkan, "Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Lalu makin Kainnya ketakutan, ya. Lalu Tuhan mengatakan lagi, "Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutmu untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah, maka tanah itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Nah, Tuhan mengutuk Kain. Nah, waktu itu dalam keadaan dan kondisi yang seperti itu, apa yang dirasakan oleh Kain? Dia merasa bahwa hukuman yang diberikan Tuhan itu berat sekali. Mengapa? Karena dari sejak kecil ya, dia sudah terbiasa dengan urusan pertanian ya. Dia sudah terbiasa dengan pekerjaan yang dia lakukan. Dia adalah seorang yang rajin. Nah, dia harus bekerja keras. Dia selalu berusaha untuk bekerja keras sampai hasil panennya itu baik. Tetapi sekarang ketika Tuhan mengutuk dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang berat bagi dia. Nah, dikatakan di sana bahwa tidak akan menghasilkan lagi untuk Kain. Nah, tangan Kain adalah tangan pembunuh. Dia membunuh saudaranya. Nah, setelah itu dia baru sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang sangat salah. Setelah dia menerima akibatnya, barulah dia sadar bahwa hukuman yang diberikan oleh Tuhan itu tidak main-main. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus selalu sadar bahwa ketika kita memikirkan sesuatu yang jahat, pikirkan juga bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Tuhan tidak akan menerima perbuatan kita itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, jangan main-main dengan perbuatan dosa. Karena Tuhan akan memberikan akibat yang serius bagi kita. Nah, setelah Tuhan mengutuk Kain, ya, dan dia tahu bahwa perbuatannya itu salah dan dia harus menerima hukuman yang setimpal. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada sepatah kata pun penyesalan atau perkataan minta ampun yang dikatakan oleh Kain kepada Tuhan. Dia hanya berkata bahwa hukuman ini berat. Hukuman yang aku tanggung ini berat. Engkau mengusir aku dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari engkau. Nah, Tuhan, kalau aku berlari dan aku pergi kemanapun untuk bersembunyi, maka ketika ada orang yang menemui aku, orang itu pun tentu akan membunuh aku. Nah, itulah yang dipikirkan oleh Kain. Dia tidak terpikir untuk
bagaimana dia seharusnya meminta maaf kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Tidak ada penyesalan sama sekali. Nah, setelah dia membunuh, dia hanya memikirkan bagaimana nanti orang datang bertemu dengan aku, dia juga akan bunuh aku. Hatinya itu hanya diliputi oleh rasa takut dan takut bertemu dengan orang lain lagi. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Allah tidak mengizinkan orang lain yang membunuh Kain. Nah, ingat bahwa nyawanya Kain ini adalah miliknya Tuhan. Jadi Tuhanlah yang berhak untuk melakukan apapun terhadap Kain. Nah, sehingga Tuhan mengatakan seperti ini. Barang siapa membunuhmu, kepadanya akan dibalaskan 7 kali lipat. Nah, setelah itu Tuhan memberikan tanda pada dahinya. Tanda ini adalah supaya ketika dia bertemu dengan siapapun, orang itu tidak akan membunuhnya. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan kepada Kain. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi ciptaannya. Nah, setelah itu dia menjadi pelarian selama hidupnya. Kemudian dia pergi ke satu tempat di sebelah timur, ya. Nama tempat itu adalah ini dia, Tanah Nod. Nah, di sana apa yang dia lakukan? Kan tadi Tuhan sudah mengatakan dia tidak boleh bertani lagi. Nah, apa yang dia lakukan di sana? Di sana dia belajar hal baru lagi. Dia di sana membuat batu-batu dan membuat sebuah rumah, ya, dari batu bata, kemudian dari satu rumah ke rumah yang lainnya gitu ya, sehingga tempat itu menjadi penuh gitu ya. Nah, dan di sana dia bertambah banyak bersama dengan keluarganya. Lalu apa yang terjadi dengan keluarganya? Nah, yang terjadi dengan keluarganya adalah Kain dan keluarganya itu juga hidup dengan jauh dari Tuhan. Artinya, keluarga ini bukan keluarga yang taat dan setia kepada Tuhan. Keluarga ini menjadi keluarga yang tidak pernah mau mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi menjadi keluarga yang tidak taat kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Nah, itulah keturunan Kain. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Allah itu adalah Allah yang baik. Allah itu adalah Allah yang mengasihi. Namun harus kita ingat baik-baik bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Allah itu adalah Allah yang suci. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang berdosa, maka dia akan menerima akibatnya, menerima hukumannya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, jika Tuhan tidak mengasihi manusia, maka kalau adik-adik berbuat jahat, apakah Tuhan akan menghukumnya? Nah, karena Tuhan begitu mengasihi kita, maka Tuhan memberikan kita, yang pertama yang diberikan oleh Tuhan itu adalah peringatan. Yang kita diingatkan. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa ketika Kain memikirkan hal yang jahat, ya, Tuhan pun ada di sana mengingatkan dia. Tetapi Kain tidak peduli, ya, tidak peduli. Dia terus memenuhi hatinya dengan kejahatan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, nah, janganlah hendaknya biarkan kejahatan ada di dalam hatimu. Nah, kita harus belajar bahwa ketika kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, ya, bersama saudara kita, bersama dengan keluarga kita, teman-teman kita, jangan menyakiti hati mereka. Atau ketika mereka berbuat jahat pun kepada kamu, ya, mungkin saja jangan menyimpan rasa dendam itu, dan semakin lama sehingga menimbulkan kejahatan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan sangat membenci kejahatan yang ada di dalam hati manusia. Nah, kita lihat satu ayat firman Tuhan. Kita baca sama-sama, ya. Di dalam Kejadian 4 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya.
Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, perhatikan ini ya. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tidak bisa dihindari. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Maka sewaktu-waktu dosa itu akan datang kepada kita. Entah itu lewat orang-orang di sekitar kita yang kita tidak sukai, atau orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita berkuasa atasnya. Ketika orang-orang mungkin bisa berbuat jahat kepada kita, melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, yang harus kita lakukan bukan bagaimana harus membalaskan dendam, bukan ya, tetapi pikirkan bagaimana kita memikirkan kasih Allah, sehingga Tuhan memberikan kita hikmat, pengetahuan bagaimana kita berani untuk melawannya. Tetapi melawannya itu adalah dengan caranya Tuhan. Ya, dengan caranya Tuhan maksudnya adalah berserah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak. Nah, ketika kamu berserah kepada Tuhan, mis yakin dan percaya, hatimu itu tidak akan dipenuhi dendam, tetapi Tuhan akan mengarahkan kita. Ya, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus berseru kepada Tuhan ketika banyak hal yang mungkin tidak kita sukai, tetapi katakan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia akan setia mendengarkan setiap permohonan kita, perkataan kita. Mari datang kepada Tuhan, ya. Nah, dari cerita yang sudah kita dengar pada hari ini, apa yang dapat kita pelajari? Ada 3 hal, ya. Yang pertama, kemarahan itu dapat menjadi langkah pertama dalam pembunuhan. Nah, kamu ingat, dimulai dari rasa tidak senang ya, rasa yang iri, rasa ingin balas dendam, masih dalam hati loh, dalam hati ya. Dalam hati, jika itu terus dibiarkan, maka dosa itu akan memenuhi hati kita, sehingga akibatnya itu lebih jauh ya. Nah, yang kedua, mendengar suara Tuhan yang memberi peringatan sebelum berbuat dosa. Jadi ketika kita ya ingin melakukan balas dendam misalnya, atau membalas orang lain yang berbuat jahat kepada kita, berserulah kepada Tuhan. Mohon Tuhan yang memberikan kita hikmat di dalam mengatasinya. Ya. Lalu yang terakhir adalah ini dia. Nah, menaati Tuhan dan berbalik dari dosa. Nah, memikirkan hal yang jahat saja itu sudah berdosa. Nah, ketika Tuhan sudah memberikan peringatan bahwa jangan boleh ya, jangan lakukan itu. Nah, kita harus berbalik dan kembali kepada Tuhan. Nah, Tuhan begitu mengasihi manusia. Nah, dari kisah Kain dan Habel, kita bisa melihat bagaimana di sana ketika Tuhan sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh Kain. Apakah Kain berbalik dari dosanya dan minta ampun kepada Tuhan? Tidak ya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, nah, Miss nggak tahu apa yang menjadi isi hatimu saat ini. Ataukah di dalamnya itu ada dendam kepada teman-temanmu, kepada keluargamu, kepada orang lain yang ada di sekitarmu? Miss nggak tahu. Nah, sebelum kamu membiarkan itu terus menerus dan semakin jahat, semuanya menguasai pikiranmu, berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberi kamu hikmat untuk mengatasinya. Dan ketika Tuhan sudah mengatakan, enggak boleh, jangan lakukan, itu adalah perbuatan yang jahat, itu tidak boleh, itu aku sangat gak suka, Tuhan membenci kejahatan yang ingin kamu lakukan. Segera berbalik kepada Tuhan dan yakinlah, maka Tuhan akan memberikan pengampunan bagi kita. Amin, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, biarlah setiap adik-adik yang saat ini ada di rumah terus melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kita semakin hari boleh semakin dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Amin.
Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk berkat firman Tuhan yang mengajari setiap kami, untuk kami terus memandang kepada Tuhan, untuk kami terus mengarahkan hati kami hanya kepada Tuhan, untuk hati kami boleh dibentuk seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ajari setiap kami ya Tuhan, dan mampukanlah kami agar kami boleh menjalani kehidupan kami menjadi kehidupan yang berguna bagi sesama kami, menjadi kehidupan yang senantiasa menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap kami di dalam menjalani hari kami sepanjang hari ini, Tuhan yang terus menjaga melindungi kami, sehingga hidup kami boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu baik. Inilah kerinduan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin.